cukup lagi. Ganjar pun beraksi, capai popularitas dan citra yang tinggi. Sosok bergengsi, pejabat masa kini. Satu periode ku lewati, periode dua akan ku jalani. Marah-marah pusing hati kian pungli, awas Pak Ganjar nanti darah tinggi. Pria ini ganteng, rakyat cari seneng. Kawe jateng kayang rakyat orang menang. Dadi pemimpin kuwi titipane Gusti. Mula ojo korupsi, mula ojo ngapusi. Rap News. Rap News. Mas Ganjar ini ya dalam panggung politik nasional ada bakat untuk melebihi yang lain. jabatan di atas gubernur. Tapi memang belakangan ini kurang kedengeran kecuali korupsi EKTP aja. Iya, tantangan terberat kita juga saya butuh media yang ketika memberitakan tidak pakai biaya. Saya masuk pertama, saya buat pertanyaan semacam polling ke masyarakat. Apa yang mesti dibenahi pertama di Jawa Tengah? Sebagian besar mostly menjawab infrastruktur jalan. Langsung saya kumpulkan bagaimana agar jalan ini cepat beres. Dihitungkan oleh Bapeda kita dan ketemu angka. Pak Gubernur, kalau mau cepat, ini harus 2,1 triliun. Wow, 300% naiknya. Berikutnya saya lobby politik kepada teman-teman DPRD dan disetujui langsung 2,1 triliun tidak diganggu. Itu kemudian saya cek ke media sosial, saya umumkan, saya punya program Jateng Tanpa Lubang. Kita mulai dari jalan provinsi. Selama 1 tahun semua orang komplain jalan berlubang. Dan semuanya saya minta, tolong bro, dipoto. Kirim ke saya melalui Twitter. Dan setiap dikirim langsung saya CC. Bina Marga, cek sekarang. Hari ini relatif 0 orang komplain soal itu. Jujur ya, suka nggak suka, pada saat saya pertama kali tahu ada video Pak Ganjar Pranowo marah-marah, disitulah pertama kali saya tahu seorang Bapak Ganjar Pranowo. Wah, gitu gak pernah baca. Bukan gitu, ya memang mana kan anak sekarang emang gitu. Anak sekarang gitu, kita benar-benar takut kuota, takut wifi, gitu loh. Karena apa? Nggak bisa nonton video gitu loh. Dan video Bapak tuh viral banget Pak, bener Pak, sampai ada remixnya Pak. Gitu. Nah, untuk menghadapi pilkada ke depan nanti, apakah Bapak atau bagaimana Bapak caranya menghadapi lawan terberat Bapak? Apakah Bapak akan secara tiba-tiba bikin satu video marah-marah nggak tahu kapan gitu supaya penonton atau audiens tuh aware lagi terhadap kinerja Bapak? Enggak. Lebay nanti ah. Saya punya pengalaman riset saat itu. Ternyata popularitas saya meningkat dengan tajam saat perdebatan pertama di televisi. Nah, perdebatan inilah ditonton semua orang. Yang paling menarik adalah berdebat program yang logik, yang tidak sara, yang menarik, yang sangat antusias, yang mendorong partisipasi publik, dan itu sebenarnya di layar kaca seperti ini. Sehingga publik calon pemilih menjadi cerdas kan. Tidak hanya sekedar emosional. Aku juga kayaknya gemes nih dari tadi mau nanya nih saya tahu. Silakan. Terlalu banyak contoh-contoh pejabat-pejabat tuh yang ada video marah-marahnya. Ya kan, Gubernur DKI juga marah-marah. Terus tadi Bu Risma juga marah-marah, Pak Ganjar juga ada yang marah-marah. Maksud saya ini apa udah jadi tren gitu Pak di kalangan pejabat-pejabat. Apakah nanti sampai-sampai kita kalau mau milih, ini bagus sih, cuman marahnya kurang ini. Mungkin pertanyaannya agak ke kanan ini. Ke kanan ya? Ke kanan itu tanyaannya ke Mas Bas. Oh ke Mas Bas, oke. Kenapa saya tanyanya begitu? Menarik nggak sih media ketika saya mereformasi birokrasi dengan promosi terbuka? Ketika seluruh PNS saya minta untuk mengisi LHKPN sebelum diperintah Menpan sudah 100%. Tertarik nggak sih bahwa kami punya loh pengelolaan gratifikasi pertama yang diakui KPK? Menarik nggak sih? Kalau itu tidak menarik, orang akan mencari yang sensasional. Tapi Mas Ganjar, tadi Ya. Pak, gratifikasi suap Jawa Tengah kan termasuk tren. Ya. Anak buah Mas Ganjar tuh bupatinya, wali kotanya, malah yang cewek-ceweknya itu cantik-cantik kejirit KPK gitu kan. Ya, waktu kemarin dengan ketemu Pak Agus Raharjo juga sama di KPK kemarin. Pak Ganjar, tapi harus komitmen ini setelah ini karena setelah dulu tanda tangan di sini juga ada yang kena OTT. Pak,
Cara apa lagi untuk mencegah yang bisa kita lakukan selain dari ini? KPK ini kan menjadi, mohon maaf ya, betul-betul hantu yang menakutkan buat mereka semuanya. Saya pengalaman itu ketika negosiasi politik amat alot dan tidak bisa kita lakukan dengan mudah. Saya hadirkan KPK dan kami punya kerjasama namanya Korsubgah. Ternyata itu sangat efektif. Kalau kemudian dicegah tidak bisa, ya OTT itu sebuah keharusan, kelayakan, sunnatullah. Itu kan soal korupsi ya, dan banyak juga kepala daerah di daerah Jawa Tengah yang tertangkap korupsi. Menurut Pak Adnan. Gini Mas Ganjar, Ya. tadi kan sudah ada beberapa hal yang disebutkan Mas Ganjar soal program anti korupsi di Jawa Tengah. Saya pengen ditunjukkan nih dengan indikator yang jelas. Kira-kira selama Mas Ganjar menjadi gubernur dengan program pemberantasan korupsi yang tadi sudah dilakukan, apa sih capaian keberhasilan yang itu bisa dihitung dengan angka? Sehingga itu bisa menjadi patokan bahwa memang programnya berhasil. Satu yang saya harus sampaikan, Bupati Wali Kota adalah lembaga elected official. Mereka terpilih. Bukan seperti DKI. Iya. Yang kemudian kepala daerahnya, Bupati Wali Kotanya, nggak suka saya ganti. Nggak bisa. Kita hanya bisa mengingatkan. Ada nggak teman-teman saya di Pemprov yang kena OTT? Satu kena saber pungli, tapi tidak dari KPK. Itu karena di pelabuhan. Tapi saya bilang, mohon maaf ya bro, Anda saya pecat dulu. Silakan Anda nanti melakukan pembelaan dan dilakukan. Yang kedua, kemarin saya menemukan sendiri, kecil sih, tapi saya kira ini perilakunya buruk di Samsat. Direkam oleh masyarakat, ternyata dia dititipin duit untuk bayar pajak. Dan ternyata dia bukan PNS, dia honorer. Saya hanya sampaikan kepada teman-teman, apakah Anda sedang mengencingi wajah saya? Ataukah ini sebuah pembangkangan? Kalau iya, saya pecat. Pimpinannya, apa yang kamu lakukan? Dan saya tanya. Itulah yang kemudian saya bilang kepada mereka, apa tindakanmu satu-satu? Ternyata birokrasi terbelah tiga. Satu mengatakan, ikuti saja ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadul. Wong sudah kelihatan videonya kok. Yang kedua, lebih baik kita periksa dulu Pak, kalau salah baru kita putuskan. Yang ketiga, saya lebih melihat ini. Pak itu honorer Pak, sudah kita cek kok ketahuan, kita pecat Pak. Oke, malam ini SK-nya sudah di rumah saya. Oke, yang lain bisa Mbak? Satu lagi, dari kajian kami di ICW, korupsi kepala daerah itu biasanya di dua hal. Ya. Satu perizinan, Ya. ya, yang kedua di pengadaan. Ya. Bagaimana Mas Ganjar selaku gubernur mengelola dua hal ini sehingga tidak ada penyimpangan atau peluang korupsi? Di situ juga ada partai yang berasal juga dari partai yang sama dengan Mas Ganjar. Nah, kira-kira bagaimana menegosiasikan itu sehingga misalnya pengadaannya menjadi lebih terbuka, lebih transparan dan tidak diganggu oleh kawan-kawannya sendiri di DPRD. Iya, diganggu kawan-kawan itu menurut saya bagian dari gimnastik politik yang menyehatkan. Silakan ganggu dan saya tidak akan kasih izin. Awal pertamanya gangguan terhadap saya luar biasa. Karena waktu itu saya cek ulang seluruh anggaran-anggaran yang tidak penting, saya tidak cairkan dan saya digebukin habis-habisan. Tiap hari. Yang kedua, kita dorong saja. Mana yang harus e-katalog. Orangnya kita ganti yang kita percaya dan dia report langsung. Yang terakhir adalah, silakan kalau orang yang merasa diperas oleh Pemprov, lapor ke saya lewat Twitter saja @ganjarpranowo. Website laporgub.jatengpro.go.id. SMS boleh, Twitter boleh, Instagram boleh, Facebook boleh. Dan saya sudah menangkap beberapa orang dari kelakuan seperti ini. Semua terbuka. Tapi Mas Adnan, kalau masyarakat tidak berpartisipasi soal itu, bohong semuanya. Konsistensi inilah dalam kultur kami di Jawa Tengah itu kan paternalistik. Tergantung bosnya. Kalau bosnya minta, kita ikut-ikut. Kalau bosnya nggak minta, mana berani kita. Maka tradisi, mungkin zaman dulu, kamu dong yang bayarin. Hari ini saya haramkan. Bosnya yang bayari kepala dinas. Silakan duitmu utuh semuanya. Yang traktir saya. Kamu tidak perlu membelikan oleh-oleh. Cara inilah kemudian yang kita dorong untuk menjamin mereka bisa baik. Tapi sekali Mas, seringkali kami gimnastik politiknya memang agak keras. Maka caranya bagaimana? DPRD pun kemarin kita ajak ke KPK. Kemudian KPK lah yang memberitahu bagaimana cara yang paling baik. Tadi kan Mas bilang sekarang eranya saya yang traktir kalau jalan-jalan. Nah, sementara Mas Ganjar itu kan nggak mau terima dari sana-sini.
uang buat traktirnya dari mana itu kemudian? Oh, saya kan ada dana operasional. Oke. Jadi sah, legal. Dan saya buat dana operasional saya dengan pergub. Jadi duit itu saya keluarkan, saya kasih aturan untuk saya sendiri. Saya tidak tahu apakah cerita seperti ini nantinya menarik atau lebih menarik yang marah-marah. Oke, bagaimana Muharram, Anda percaya dengan penjelasan Pak Ganjar? Kalaupun kemudian banyak yang mengatakan ini pencitraan, saya sih bilangnya ya kalaupun pencitraan yang konsisten sampai selesai gitu. Sehingga orang tidak akan tahu mana pencitraan, mana realitas. Oke. Mbak, saya mau kasih tambahan Ya, boleh nggak? Boleh. Politik itu adalah citra. Maka semua harus dibangun dengan citra. Tinggal itu tadi konsistensi. Anti korupsi itu adalah sikap. Jika kamu berani anti korupsi, kamu menolak gratifikasi, maka kamu akan menjadi pengganggu di republik ini dan kamu akan dihabisi dengan cara apapun.